Halo viewers, kembali lagi bersama aku Rega Pratama. Di sini kita nggak akan sharing-sharing tentang editing video, tetapi kali ini kita akan, benar sekali, kita akan review aplikasi edit tentang Adobe Premiere Family. Jadi, aku membuat sesi ini bernama Rai, yaitu review aplikasi edit berdasarkan komentar salah satu subscriberku di video ini, yaitu Dwi Silviani, yang dimana dia meminta untuk review aplikasi edit terutama di Adobe Premiere CS4, CS6, 2014, 2015, 2017, 2018, dan otomatis kita juga akan membahas CC 2020. Jadi, ayo tonton video ini sampai tuntas karena ada informasi yang cukup bermanfaat untuk kalian semua tentang aplikasi editing. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Buat kalian yang ingin request aplikasi edit yang kalian inginkan, tulis di kolom komentar. Oke? Ya, ayo kita mulai. Untuk yang pertama, dari Adobe Premiere Family ini yang kita bahas adalah CS4 dan CS6. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah CS4. Dari CS4 ini kita bisa tahu bahwa minimum requirement adalah yang pertama 2 GHz atau lebih cepat dengan prosesor untuk DV. Untuk yang kedua yaitu 3,4 GHz untuk format HDV, dan yang ketiga adalah dual core dengan kecepatan 2,8 GHz untuk format HD. Dan yang keempat, untuk sistem operasi yang bisa digunakan untuk Adobe Premiere CS4 adalah Windows XP SP2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 dengan bit 32 ataupun 64. Dan yang kelima adalah RAM dengan minimum adalah 2 GB dengan free space untuk hard disk adalah 10 GB. Yang terakhir untuk display adalah dengan resolusi 1280x900 dengan OpenGL 2.0 dan kompatibel video card. Nah, itu tadi adalah review dari CS4. Kelebihannya adalah di sini. Kelebihan yang dimiliki dari Adobe Premiere CS4 ini adalah yang pertama, tidak terlalu banyak menghabiskan space disk dikarenakan tanpa adanya fitur rendering preview. Yang kedua, tampilan cukup simple, tidak terlalu meribetkan editor sehingga tools-tools yang digunakan mudah ditemukan. Untuk yang ketiga adalah mendukung editing video dengan kualitas hingga resolusi 4K dengan bit 32 per channel warna baik dalam RGB ataupun YUV. Untuk audio, VST audio plugin sudah didukung dengan 5,1 surround sound percampuran audio tinggi. Yang keempat, adanya tambahan Blu-ray disc dan flash MPEG atau H264 saat proses rendering. Yang terakhir adalah sudah terintegrasi dengan Adobe Photoshop yang dimana bisa melakukan editing gambar dengan format JPEG atau PNG dari Adobe Premiere langsung memanggil Adobe Photoshop atau langsung membuka Adobe Photoshop. Ini kelemahannya dari sini. Untuk kekurangan dari Adobe Premiere CS4 adalah yang pertama, installernya cukup besar yaitu 2 GB, tetapi total aplikasi itu hanya 800 MB. Yang kedua, harga aslinya adalah yang paling mahal daripada harga yang bisa dibilang tanda kutip bajakan. Yang selanjutnya adalah apabila spek komputer terlalu minimal, maka Adobe Premiere CS4 tidak bekerja dengan optimal. Selanjutnya, mencari tutorial editing dengan menggunakan Adobe CS4 cukup sulit dikarenakan versinya yang sudah terlampau tertinggal. Selanjutnya, tidak bisa menyimpan file video secara langsung. Dan yang terakhir adalah tidak ada full screen preview untuk mencegah terjadinya pixel pecah. Oke, sekarang kita lanjut ke Adobe CS6. Jadi di sini Adobe CS6 adalah seperti ini.
Adobe Premiere CS6, minimum requirement adalah yang pertama dalam segi prosesor adalah Intel Core 2 Duo atau AMD Phenom versi 2 support 64 bit. Untuk sistem operasi dengan minimum yang dibutuhkan adalah Windows 7 SP2, Windows 8 ataupun Windows 8.1. Dari segi RAM, Adobe Premiere CS6 sedikit di atas dari Adobe CS4, yaitu membutuhkan minimum 4 GB. Untuk rekomendasinya, pengguna CS6 harus menggunakan RAM dengan ukuran 8 GB. Untuk free space yang dibutuhkan oleh Adobe CS6, khususnya Premiere adalah 4 GB untuk kualitas HD. Apabila ingin lebih baik, maka direkomendasikan untuk mengosongkan 10 GB free space hard disk. Untuk resolusi layar, dalam Adobe Premiere CS6 ini menggunakan 1280x900, sehingga sama dengan Adobe Premiere CS4. Nah, itu tadi adalah review dari Adobe CS6. Bisa disimpulkan bahwa kelemahannya adalah seperti ini. Dari segi kekurangan Adobe Premiere CS6, dari pengalaman saya sendiri dalam menggunakan Adobe Premiere CS6, yaitu sulitnya mengintegrasikan tutorial yang ada dengan proses editing yang kita gunakan saat menggunakan Adobe CS6. Dan yang kedua, bagi saya, Adobe Premiere CS6 meskipun sudah ada tambahan efek warp stabilizer, tetapi untuk kedepannya apabila kebutuhan efek lebih banyak, tetap mengalami kekurangan ataupun minim stok dalam efek yang disiapkan oleh Adobe Premiere CS6. Kelebihannya adalah seperti ini. Untuk kelebihan dari Adobe Premiere CS6 sendiri adalah yang pertama, tampilan yang cukup simpel. Sudah seperti Adobe CS4, sehingga pengguna dimudahkan untuk mencari tool-tool yang digunakan untuk editing. Yang kedua, adanya tambahan efek yaitu warp stabilizer yang bisa digunakan saat melakukan editing video yang berfungsi untuk menstabilkan gambar atau video yang digunakan. Yang ketiga, jika kalian punya musik atau suara dengan jenis mono, stereo, ataupun 5,1 audio clip, bisa ditambahkan dalam satu track atau di track audio masing-masing, sehingga bisa dipadukan antara 3 jenis audio tersebut. Dan yang keempat, tentunya sama dengan Adobe CS4, yaitu terintegrasinya dengan Adobe Photoshop untuk melakukan editing tanpa harus membuka Adobe Photoshop terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah supportnya hasil rendering dengan format MP4 atau sering disebut dengan H264 di menu rendering. Nah, sekarang kalian udah tahu kan bagaimana perbedaan dari CS4 dan CS6. Tapi tunggu dulu. Video ini belum selesai. Masih ada Adobe Premiere Family yang lainnya. Ini adalah part satunya. Stay tune di channel ini ya untuk video selanjutnya. Bye.